sekalian, hari ini kami berada di kantor LBH Surya NTT dalam rangka untuk membuat klarifikasi terhadap postingan di medsos yang beredar yang diduga melecehkan profesi dari Bapak Heri Batileo sebagai pengacara. Baik tidak memperpanjang kata, saya mempersilakan waktu dan kesempatan kepada Bapak James Bore, mungkin silakan. Oke, baik, terima kasih Om Andre, Om Heri. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya James Bore. Saya dari channel YouTube Pod James. Ya. Hari ini saya datang ke kantor LBH Surya, bertemu dengan Bapak Heri Batileo untuk mengklarifikasikan sebuah postingan video yang saya tayang di channel YouTube saya Pod James kurang lebih 11 hari yang lalu. Video itu berisi tentang aksi masyarakat warga penghuni lapas Stadion Merdeka yang melakukan pembongkaran pagar seng di depan Stadion Merdeka yang dipasang oleh keluarga Koro. Dan dalam rangkaian peristiwa yang saya ambil dengan menggunakan video kamera HP itu tentang aksi masyarakat pada saat itu, ada dua cuplikan video di situ yang mana saya mengambil video tentang warga yang membongkar papan nama yang bertuliskan nama dari Bapak Heri Batileo selaku kuasa hukum dari keluarga Koro. Jujur, pada saat saya mengambil video tersebut tidak ada tendensi apapun, murni saya hanya memvideokan satu rangkaian peristiwa aksi warga yang membongkar pagar seng. Yang pada saat saya mengambil video di situ, di luar sepengetahuan saya bahwa ternyata Bapak Heri Batileo sudah bukan lagi kuasa hukum dari keluarga Koro. Dan dalam penayangan video tersebut, saya tidak menduga bahwa di kemudian hari ternyata video itu telah mengakibatkan rasa yang tidak nyaman atau cukup mengganggu privasi, harga diri baik dari Bapak Heri Batileo, baik secara pribadi maupun secara profesi sebagai advokat. Dan saya baru tahu itu pada Jumat kemarin, ya, ada berita online yang dikirim ke saya dan saya baca di situ, dan itu cukup membuat saya menjadi kaget. Ternyata konten kreasi yang saya buat yang tujuannya untuk memberikan informasi kepada publik justru menimbulkan rasa yang tidak nyaman, justru melukai perasaan dari orang tua saya anggap, orang tua saya, kakak saya, yaitu Bapak Heri Batileo. Sehingga pada hari Jumat kemarin saya datang, saya mengambil inisiatif sendiri, saya WA Bapak Heri, saya minta untuk ketemu, untuk saya mau mengklarifikasikan. Dan pada saat itu saya datang, saya bilang, yang pertama langsung saya mohon maaf kepada Bapak Heri bahwa sesungguhnya tidak ada sedikit pun niat untuk mau mencederai harga diri dari Bapak Heri terkait video tersebut. Semua di luar dari pengetahuan saya bahwa ternyata Bapak Heri sudah bukan lagi kuasa dari keluarga Koro, dan saya juga mengambil secara natural atau dengan lupa untuk bagaimana mengindahkan beberapa hal yang harusnya saya terapkan pada saat pengambilan gambar, yaitu dengan melindungi privasi dari Bapak Heri Batileo. Sehingga pada akhirnya saya bilang, Bapak Heri, saya mohon maaf atas kekeliruan saya, tapi saya tahu Bapak Heri pasti juga bisa tahu isi hati saya bahwa jujur saya tidak ada niat untuk mau mencederai Bapak Heri. Nah, sehingga akhirnya saya berunding juga dengan Om Andres yang dari Sekretaris DPW MOI Provinsi NTT mengirimkan saya dan juga menawarkan untuk kita memberikan klarifikasi ke publik supaya paling tidak publik tahu bahwa proses ini sudah melalui sebuah mediasi, dan supaya memberikan informasi juga kepada publik agar informasi ini tidak diperpanjang, tidak digoreng lagi untuk semakin
menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, gitu. Jadi Om Heri, ya, dari hati yang paling dalam, saya sebagai adik, sebagai anak, saya mohon maaf atas kekeliruan saya. Dan luar biasa waktu hari Jumat saya datang, Om Heri menyambut saya dengan baik secara kekeluargaan, bahkan memberikan saya nasihat-nasihat dan juga wejangan-wejangan untuk kedepannya saya bisa bekerja dengan jauh lebih profesional lagi. Sekali lagi terima kasih Om Heri, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Pak James Bore, Pak Andre Lado sebagai sekretaris DPW MUI dan saya ketua DPW MUI. Nah, untuk menyangkut penayangan itu memang saya sudah tidak lagi, karena pada saat beberapa bulan itu pelan saya sudah ditutup oleh rekan advokat RT dan rekan, bertuliskan RT dan rekan, sehingga saya pun pada saat mereka lakukan pemagaran itu pun saya nggak ada di koordinasi atau dikasih tahu. Ya memang pada saat itu saya tanya, loh kok papan saya udah ditutupin? Oh iya, ini sudah dari keluarga Koro sudah kasih kuasa ke beliau, ada rekan pengacara. Saya bilang nggak masalah, orang saya juga, kita sama profesi ini nggak usah lah kita ribut. Ya wes, biarin. Nah, di dalam penayangan itu teman-teman dari luar, loh Pak Heri itu menurunkan papan Pak Heri itu tindak pidana pengerusakan. Sudah enggak, mereka turunkan itu karena memang saya sudah enggak pengacara. Iya, tapi itu dalam penayangan itu seakan diturunkan papan dengan cara melakukan pengerusakan. Saya bilang enggak. Makanya di situ waktu teman-teman wartawan datang tanya, saya bilang iya, itu pasal-pasalnya sudah diterangkan secara baik, dan juga saya sebagai profesi dan pribadi saya udah maafkan kok. Kebetulan beliau sendiri James Bore datang ke saya, dan indahnya kita melakukan perdamaian, dan itulah sudah seharusnya segala sesuatu tidak harus sampai ke pengadilan. Kalau kita masih bisa untuk menerima dan saling memberi maaf, saya kira tidak masalah. Dan memang itu sudah satu tujuan, di mana setiap ada persoalan itu Jaksa Agung dengan programnya restorasi justice ya, berdamai. Karena perdamaian itu mengabaikan segala aturan dan undang-undang. Udah damai, udah baik, mau apa lagi, mau dipersoalkan secara hukum. Nah itu wujud dari taat akan hukum, wujud dari kehidupan normal. Taat hukum itu hukum Tuhan lebih utama. Hukum negara kemudian, tapi hukum Tuhan itu skala prioritas. Karena apa? Dari hukum Tuhan itu baru terlahir hukum negara. Sehingga kita sebagai manusia yang taat akan hukum, tentu hidup ini menjadi normal. Permintaan maaf pun James Bore datang ke saya udah, sekarang udah datang, mau apa lagi? Kita nggak usah ada persoalan baru. Karena kalau kita polemikan ini menjadi persoalan baru. Ada pihak ketiga, keempat yang bodohnya cara berpikir tidak benar, hasut sana, akhirnya ini menimbulkan kegaduhan. Sehingga bila mana saya mengajak masyarakat, bila mana ada pertikaian, ada salah pendapat, ayo duduk bersama terus diumumkan, sehingga pihak kedua, ketiga, keempat dan lain-lain tidak memanasi situasi untuk menjadi keributan antar kelompok, bisa juga antar kampung. Nah ini kan harus kita tunjukin. Makanya saya bilang kita tulis lagi bagaimana kita berdua ini orang yang memahami taat akan hukum Tuhan. Tuhan bilang berdamailah. Kenapa kita harus bersetegang sampai pengadilan, sampai segala macam? Nggak perlu. Nah ini sebenarnya pembelajaran bagi masyarakat awam. Ya, ada persoalan duduk bersama berdamai itu indah. Saya kira gitu, dan persoalan ini sudah selesai, dan Pak James juga saya sudah kasih maaf beliau karena datang juga sebagai orang yang beriman. Kita sama-sama beriman. Kenapa? Tuhan mengajarkan tentang kebaikan. Nah, ayo kita berbaik. Kita lebih berpikir bagaimana ke depan kita melakukan hal yang baik untuk kepentingan masyarakat luas. Karena naluri jurnalisnya ada, ayo bangkit. Kita berbuat yang lebih baik ke depan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ya. Oke, jadi saya kira sudah ya, kita selesai biar kaum awam yang di luar itu tidak lagi gunakan kesempatan ini untuk mereka memanas-manasi kelompok dan lain-lain. You've been kinda see through lately.
even try.